Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin dimanapun kalian berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat sang pemilik hati. Senandung puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah, Zat yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah, Zat yang maha tahu. Segenap sanjung tertumbuh hanyalah milik Allah, Zat yang maha agung. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curah kepada mahkota alam, lipu lara di kala duka, pengobat hati di kala tersakiti, penenang kolbu di kala merindu, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan insya Allah kita yang senantiasa menegakkan risalah beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin dimanapun kalian berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada pada bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang dirindukan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa pasti sangat merindukan dengan datangnya bulan Ramadan. Tak heran banyak orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa meningkatkan kualitas amal ibadahnya bahkan sebelum bulan Ramadan ini datang. Hadirin dimanapun kalian berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini tidaklah begitu lama, maka penting bagi kita untuk berusaha dan berjuang untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Siapa hamba Allah yang terbaik itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu, itulah adalah hamba-hamba Allah yang terbaik. Mengapa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa itu disebut sebagai hamba Allah yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban lil amril mu'minin." Sungguh orang-orang yang beriman itu memiliki dua sifat yang sangat menakjubkan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa sifat yang pertama itu? Sifat yang pertama adalah yang selalu bersabar ketika ditimpa ujian dan cobaan. Hakikat dari ujian adalah untuk meningkatkan kualitas derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya wujud kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggikan kualitas derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sifat yang kedua adalah apa? Yaitu yang selalu bersyukur ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sebesar apapun kenikmatan itu, mau sekecil apapun pemberian itu,
hamba itu senantiasa tak lupa dari yang namanya bersyukur, dari yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dimanapun kalian berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak heran, para wali-wali Allah, para kekasih Allah, itu senantiasa tidak pernah merasa dirinya bersedih. Siapa mereka? Para wali-wali Allah dan kekasih Allah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah heran, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu selalu bahagia. Dah heran, orang-orang yang beriman itu selalu senang hidupnya. Terkadang aneh, kok dia mau berpuasa, kok dia mau bertahajud, kok dia mau bangun malam, kok dia mau membaca Al-Quran, kok dia mau melaksanakan amal ibadah yang lainnya. Karena kenapa? Karena nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena orientasinya, karena prioritasnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak heran, orang-orang yang beriman itu selalu bahagia. Orang-orang yang beriman itu selalu senang hidupnya. Seakan-akan tidak ada masalah, seakan-akan tidak ada yang susah. Dia selalu tebarkan kebahagiaan. Karena kenapa? Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Begitu pula dengan orang-orang yang bertaubat. Dia akan selalu bahagia. Farhan asyaddu farhan. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Karena kenapa? Karena dia tahu dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu rizkinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu bahwa dia akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin, dimanapun kalian berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam momentum Ramadan pada hari ini, mari kita sama-sama kita tingkatkan takwa kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan Ramadan pada hari ini sebagai ajang latihan untuk mentarbiah diri kita, dalam pembinaan ruhiyah diri kita, untuk menjadi hamba yang khairul bariyah, menjadi hamba Allah yang terbaik. Hidup di dunia tidaklah begitu labah. Suatu saat kita pasti akan wafat. Suatu saat kita pasti akan meninggal. Suatu saat kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Ramadan kali ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, untuk menjadi hamba yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dimanapun kalian berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja sedikit yang bisa kultum saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.